Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami bersatu hati dan bersatu iman menghancurkan segala kuasa jahat yang mengganggu kami. Tidak mau memandang situasi, tetapi kami mau memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan untuk Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan karena firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita dan terang bagi jalan kita.
diberkati, kita mau katakan aku diberkati karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun dalam keadaan yang susah, dalam situasi yang sulit sekalipun, kami tetap dapat bertahan karena Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam bayang-bayang ketakutan, dalam informasi yang begitu mencekam di dalam setiap hidup kami beberapa minggu ini ya Tuhan. Pemeliharaan begitu ajaib di dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu atas perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biar kami firman Tuhan yang kami dengar saat pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena firman Tuhan yang menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan, diisi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap roh pendakwa, setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran yang mengganggu kami, bahkan roh yang mengganggu untuk mendengar firman Tuhan, berkat firman Tuhan, bersatu hati kami patah hatikan dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja atas kami semua. Kuasa Allah berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Hari ini saya sangat bersyukur, sekalipun kita dalam keadaan dengan informasi yang kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang juga ada informasi yang valid, tetapi kadang-kadang sampai kita nggak tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang dibuat-buat. Dan informasi inilah yang membuat seringkali kita merasa ketakutan, merasa cemas, bahkan khawatir. Saudara, sebab itu apapun yang terjadi di dunia saat ini, apapun yang terjadi di Indonesia, bahkan di kota kita saat pagi hari ini, biarlah hidup kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Sebab ketika kita terpelihara di dalam Tuhan, maka perlindungan yang nyata dan segala ketakutan, kekhawatiran tidak akan ada di dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kuasanya bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam Matius 8 ayat 23 dan sampai dengan 27. Matius 8 ayat 23 hingga 27. Kita akan belajar bersama-sama tentang murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami badai pada saat itu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana keadaan ke-12 murid pada saat itu satu perahu dengan Yesus. Mereka ada di dalam perahu yang sama dengan Yesus, dan saat yang sama juga mereka dihempas oleh angin dan badai. Kita tahu bahwa Petrus dan teman-temannya, sebagian besar dari mereka adalah seorang nelayan yang ulung. Mereka tahu bagaimana mengatasi keadaan ketika ada badai yang besar. Buat Petrus, badai atau gelombang itu bukan menjadi suatu masalah buat dia. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana Petrus, saya bilang Paulus Petrus. Petrus ya. Jadi hari ini kita lihat bagaimana Petrus, sang pemimpin nelayan yang ulung itu, menjadi ketakutan. Saudara, Petrus memiliki pengetahuan yang begitu besar, pengetahuan yang banyak dan pengalaman yang banyak,
dan badai. Dan keadaan bagaimana mengalahkan badai di laut atau di danau pada saat itu. Saudara, pengetahuan, kalau menurut definisinya, pengetahuan adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Seringkali membutuhkan penguasaan reaksi emosional atau passion supaya prinsip atau pertimbangan dan pengetahuan secara umum dapat menentukan tindakan seseorang. Dan pengetahuan ini berarti pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan opini terhadap. Nah, ini adalah definisi tentang pengetahuan. Jadi Petrus memiliki pengetahuan, jadi dia bisa melihat keadaan itu dengan baik, sehingga dia tidak perlu lagi bangunkan Yesus. Dia tahu bagaimana mengatasi badai ini. Dia dengan teman-temannya dia berkata, tenang, ayo kita sudah biasa mengalami ini. Sehingga dia dengan giginya, dengan percaya dirinya, dia berdiri, dia mengatasi badai ini. Tetapi apa jadinya? Dia mengalami kegagalan. Saudara, tidak banyak di antara kita mengalami kegagalan, ketakutan, dan kecemasan, kebimbangan, bahkan tidak tahu apa yang harus diperbuat. 3 minggu ini atau 2 minggu ini, tepatnya 3 minggu, tepatnya 3 minggu ini, khususnya di Indonesia. Tapi kalau di Ngabang baru sekitar 1 atau 2 minggu. Kalau di dunia ini sudah dimulai bulan Januari. Ada badai yang sangat besar menimpa seluruh dunia tentang COVID-19. Semua orang takut. Semua orang sekarang di toko-toko di mana kita mau belanja disediakan cuci tangan, supaya ketika masuk tangannya menjadi higienis, bersih. Tapi sayang saudara, gak disediakan cuci mulut. Apalagi makan siang. Gak ada, hanya disediakan deterjen atau sabun yang untuk mencuci tangan saja. Semua mempersiapkan diri karena tidak tahu siapa yang sedang dijangkiti oleh COVID-19. Semua orang hari ini menghadapi badai yang sama. Tetapi bagaimana sikap kita mengatasi badai ini? Kita gak bisa lari, mau pergi kemana kita? Kita mau pergi ke Malaysia, di sini pun menghadapi hal yang sama. Australia sama. Oh, mungkin kita berpikir, oh kita pergi ke Amerika karena Amerika negara adidaya yang sangat kuat. Di sana nomor 1 sekarang saudara. Jumlahnya sangat besar mengalahkan Cina. Jumlah kematian pun semakin banyak. Kemana kita bisa pergi? Ketika saya mengalami hal ini dan kita tahu sama-sama menghadapi ini, ada 2 lagu yang saya ingat. Satu lagu berkata seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Sini sana kedengaran banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Saudara, di mana kita sekarang ada? Ada banyak kabar menggemparkan. Setelah saya pikir, setelah badai ini berlalu, akan ada banyak dokter-dokter corona. Kenapa sudah ada banyak profesor-profesor corona? Buka WhatsApp, ada tip mengatasi corona. Buka Facebook, ada tip jamu-jamuan, obat-obatan tradisional mengatasi corona. Buka Instagram, corona. Buka email, muncul corona di atasnya. Wah, saya pikir sampai saya bingung. Ini yang mau dipakai yang mana? Berjemur dari jam 9 atau jam 10? 10 jam atau 10 menit? Ya, jadi ada banyak hal ini. Nah, saudara, mari kita membedakan hari ini. Bedakan manakah yang kita mau pakai, pengetahuan atau hikmat manusia, atau iman kita kepada Tuhan. Dan untuk ini kita harus tahu bagaimana kita mengerti saya sedang mengandalkan siapa. Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pengertian saya. Yang pertama kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengendalikan pengetahuan adalah melihat kepada masalah. Ketika Petrus menghadapi badai, apa yang dia lihat? Badai dan gelombang. Dia mulai lihat badai ini, oh saya udah biasa. Dia mulai melihat, dia mulai perhitungkan, dia mulai lihat ciri-cirinya, dia mulai lihat angin dari mana, dia mulai lihat tingginya seberapa, dia mulai melihat badai ini. Yang kedua, ciri-ciri orang mengandalkan pengetahuan adalah mulai menganalisa masalah itu dan mengukur kekuatan dirinya. Jadi kalau orang menghadapi masalah, kalau kita udah mulai menganalisa masalah itu dan kita mulai mengukur kekuatan kita, berarti orang itu atau diri kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Waktu saya ada rapat daerah di Pontianak bulan Februari, akhir Februari, isu COVID belum begitu besar. Jadi kami mulai meeting dan ada ibadah. Ketika saya ibadah, saya mulai ingat bahwa pertumbuhan gereja mulai turun. Saya mulai pikir, kenapa mengalami penurunan? Saya sudah kerahkan anak-anak pemuda untuk pergi penginjilan. Saya sudah kerahkan anak-anak muda untuk melakukan komunitas mikro. Komsel pemuda digelarkan dengan kuat. Kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Sudah. Kenapa saya buat ini? Karena pengalaman saya mulai tahun 1998 saya pelayanan sampai tahun 2020. Saya pakai metode ini. Dan ini gak salah. Menjadi salah ketika ini menjadikan saya keutamaan, menjadi yang utama. Saya lupa pengandalan diri saya kepada Tuhan. Ketika itu saya mulai berdoa dan saya mulai menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya sudah mulai menganalisa otak abang. Saya mulai menganalisa kekuatan saya. Saya sudah mulai menganalisa bagaimana saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Jadi saudara, kalau kita sudah mulai lakukan ini, mari kita bertobat. Amin. Jangan menganalisa masalah. Jangan perhitungkan kekuatan kita, karena kekuatan kita tidak banyak, tidak banyak. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan kemampuan. Jadi ketika kita menganalisa masalah, kita berkata, oh aku bisa. Maka di situ kita akan menjadi orang yang gagal. Daud pernah berkata,
sebagai orang percaya. Sebab itu kita harus mengambil keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab masalah boleh sama, tantangan boleh sama dari masa lalu dan masa sekarang, tetapi keadaan dan situasi yang kita hadapi hari ini tidak sama. Sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kita bisa belajar dari Petrus yang menghadapi tantangan yang begitu besar. Ketika badai mengancam dia, gelora badai begitu besar menghantam perahu mereka. Petrus sudah menganalisa, Petrus sudah melihat kekuatan dia dan memperhitungkannya, tetapi dia gagal. Oleh sebab itu saudara, ketika kita ada dalam badai yang kita kendalikan, bagaimana kita meresponinya? Adakah iman di dalam diri kita? Atau kita mengandalkan kekuatan kita ketika ada badai besar? Kita ada 3 tokoh yang pernah mengalami badai di atas perahu atau kapal, sama persis dengan apa yang terjadi dihadapi oleh kedua belas murid ini. Yang pertama, ketika Yunus meninggalkan panggilannya, ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Dan ketika dia mulai pergi ke Tarsis, dia mulai naik perahu. Apa yang terjadi? Ada badai yang besar. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana Yunus menghadapi badai ini? Kenapa? Karena dia sudah stres. Dia tinggalkan Tuhan. Jadi dia sudah gak ada artinya. Badai ini bukan lagi masalah. Mau mati, matilah. Udah tidak ada lagi. Saudara, apakah kita orang yang seperti ini menyerah dengan keadaan? Adakah kita seperti ini ketika kita menghadapi tantangan, ada perasaan yang berkecamuk dan kita berkata, Tuhan, aku udah gak bisa, udahlah, mati saja. Ini orang yang ciri-ciri dia adalah orang yang tidak bersyukur, tidak melihat pernyataan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sudah tidak peduli lagi. Yunus dengan badai ini, biarlah badai ini menerpa, biarlah badai ini menghancurkan. Yang kedua, murid-murid Yesus sendiri yang kita baca pada pagi hari ini. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan pengetahuan mereka. Kedua belas murid mengandalkan kemampuan mereka, dan dia tinggalkan Yesus di belakang. Dia mengatakan, biar Yesus ada di belakang, aku akan menghadapinya. Mungkin secara etika atau moral dia sangat baik. Kenapa? Karena dia menghargai gurunya yang sudah melayani begitu lama, seharian melayani, dan mungkin capek. Lalu dia mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, adakah kita mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi badai? Yang ketiga, tokoh yang ketiga, Paulus. Ketika Paulus ditangkap dan dia akan dibawa ke Roma, naik perahu, apa yang terjadi? Ada badai yang besar, ada badai yang menghancurkan perahu itu. Tetapi Paulus tidak takut. Mengapa? Karena dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Ketika ada badai besar, dia berdoa kepada Tuhan dan dia mendengar suara Tuhan. Ketika itu dia dengan berani berkata kepada prajurit-prajurit dan orang-orang yang dalam perahu, ketika mereka
Tuhan memiliki kuasa atas setiap badai. Amin. Seperti hari ini pun, seperti hari-hari ini yang kita hadapi. Di belakang saya sediakan hand sanitizer. Saya siapkan itu disinfektan. Sebelum tadi lupa belum seperti saudara. Biasanya sebelum ibadah kursi disemprot dengan disinfektan. Setelah ibadah semua disemprot dengan disinfektan. Mau masuk cuci tangan, tapi tadi ada saudara kita yang datang saya lupa cuci tangan saudara. Jadi akhirnya setelah salaman saya mikir, Tuhan, saya cuci tangan gak ini? Saya pakai hand sanitizer gak ini? Semua saya siapkan. Kenapa ada badai yang sangat besar? Apakah salah menggunakan pengetahuan? Gak salah, saudara. Apa yang Petrus punya gak salah. Tetapi menjadi salah ketika itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Sebab itu hari ini ketika kita menghadapi badai hari ini, menghadapi isu-isu yang sangat menakutkan, informasi-informasi yang simpang siur, yang kadang-kadang sampai saya pun mau buka WA takut nanti buka informasinya COVID lagi. Sebab itu saya selalu setiap pagi saya berkata kepada istri saya, kita harus buat renungan dan kita bagi di WhatsApp, kita bagi di Facebook, supaya nggak ada hanya corona. Dan saat ini lagu semua tentang corona, dari TikTok sampai Maktik, semua corona. Semua hashtag rebahan, hashtag di rumah saja, stay at home, stay safe. Hashtagnya semua seperti itu. Kenapa? Karena ada rasa takut, ada badai yang besar. Kita harus bekerja sama, ini benar. Tetapi Tuhan punya kendali di dalam hidup kita. Tuhan punya kendali ke dalam dunia ini. Saya berdoa setiap pagi, Tuhan, kalau Engkau berkehendak dan kalau Engkau mau, Tuhan, virus ini berlalu dan virus ini bisa mati seketika. Kalau Engkau mau, dan itu kerinduan kami, Tuhan. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan ini sampai berlarut-larut beberapa minggu, Tuhan berikan kekuatan buat kami dan lindungi kami di dalam-Mu, dan berikan hikmat buat kami untuk menjaga kesehatan kami. Saya berdoa seperti itu, saudara. Kalau Tuhan mau, ini COVID langsung hilang. Tapi masalahnya, apakah Tuhan mau atau tidak? Kerinduan saya ingin Tuhan mau. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa Tuhan memiliki kuasa atas setiap badai. Dalam ayat 26 bisa dikatakan, di dalam Matius tadi, bacaan kita tadi, ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bukan hanya teduh, saudara, tapi ada sekali. Menjadi tenang seketika. Badai yang besar hari ini, apakah membuat kita takut? Membuat kita cemas? Ya. Siapa yang tidak cemas? Lihat orang batuk, langsung ketakutan. Jangankan batuk, bersin saja takut, saudara. Sekarang batuk lebih ditakuti daripada kentut. Dulu kentut tak, ya, begitu kentut pet, gitu kan, semua orang kabur. Sekarang kentut biasa. Begitu. Dua tiga hari yang lalu, kalau nggak salah, saya ketemu dengan teman saya di kedai kopi, di warung kopi. Saya tersedak, saudara. Minum kopi tersedak. Jadi saya batuk. Semua orang yang di warung kopi lihat saya. Waduh, sekarang orang batuk seperti pejahat.
desa bahwa masa karantina sudah selesai. Begitu takutnya, saudara. Di Jawa sampai jenazah tidak boleh dikubur. Jenazah nggak boleh dikubur. Sekarang bukan lagi musuhnya bukan orang seagama, bukan musuh lagi bukan orang lain agama, musuhnya COVID, saudara. Musuhnya corona. Kasihan. Mari kita dalam isu COVID ini manusiakan manusia. Amin. Sebab itu kita harus percaya bahwa di dalam badai ini Tuhan punya kendali. Kita menjaga kesehatan harus, tetapi takut jangan. Apakah orang Kristen tidak bisa kena COVID? Bisa. Kemungkinannya bagaimana? Sama dengan mereka. Kita melakukan bagian kita menjaga kesehatan. Gak bisa. Kita maaf saudara. Ya mari kita sama-sama capek sekarang. Kita sama-sama udah gak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Saya setiap pagi datang kepada Tuhan. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan saya serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Saya serahkan setiap jemaat-jemaatku yang ada di tempat ini, ada di kota ini, di dalam tangan kuasa-Mu. Apakah saya takut? Takut. Kadang lihat orang dengar dari Pontianak, udah mikir ini jangan-jangan tersentuh, ya kan? Oh dari sini udah takut. Om saya mengatakan, maaf, dosen saya mengatakan hari-hari ini orang mati pun dianggap kena corona. Kenapa? Ada sudah paranoid yang sangat berlebihan di negara kita. Sebab itu mari. Amin. Yang terakhir, saudara. Yakinlah bahwa Yesus selalu ada dalam perahu bersama-sama dengan kita. Perahu ini berbicara tentang kehidupan. Kita sekarang ada di dalam perahu yang sama, di dalam tantangan hidup yang sama, di dalam isu yang sama, kebimbangan yang sama. Kita mau siapa yang ada di dalam diri kita? Kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, atau Yesus? Kita mau yakin siapa yang ada dalam diri saya? Sebab itu pagi hari ini saya tegaskan sekali lagi kepada saudara semua. Katakan bahwa Yesus selalu ada di perahu saya. Amin. Kalau Yesus yang ada di dalam perahu kita, Yesus aja lihat badai tidur nyenyak, kenapa kita bimbang? Kalau Yesus nyenyak, oke, kita tiduran sama-sama. Amin. Sekarang rebahan sama-sama. Stay at home sama-sama. Mabar. Mau jadi pahlawan 2020 gampang. Rebahan di rumah udah jadi pahlawan hari ini. Amin. Tahun 2019 rebahan dibilang malas. Sekarang tahun 2020 orang rebahan dianggap pahlawan. Mari kita jadi pahlawan, rebahan di rumah. Kalau ada badai, Yesus saja tenang. Kenapa kita harus takut? Kita ada dalam perahu bersama-sama dengan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, di sana dikatakan Yohanes 14. Sekali lagi saya katakan Yohanes 14 ayat 16. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Yesus sudah memberikan Roh Kudus buat kita semua, dan Dia menyertai kita selama-lamanya.
bisa kita atasi. Atas segala masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin pekerjaan sudah mulai berkurang atau tidak ada lagi pekerjaan. Terancam PHK, ekonomi menjadi turun, sedangkan barang-barang menjadi mahal. Ini menjadi pertimbangan kita dan kita mengalami ketakutan. Kita menjadi lelah dan putus asa. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus bersama dengan kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, maka itu akan memberikan kekuatan buat kita dan kita bisa bangkit. Kita bisa mengatasi semuanya. Dan ketika badai ini berlalu, anak-anak Tuhan tidak akan mengalami masalah yang besar. Amin. Sebab itu mari hari ini kita diperhadapkan hal yang sangat susah. Ketika merasa kewalahan dalam hidup kita, ketika menghadapi ketakutan dalam hidup kita, selalu ada dua pilihan. Kita fokus kepada keadaan kita hari ini, atau mengarahkan mata kita kepada Yesus. Jika kita memilih untuk memandang kepada Yesus di atas segalanya, kita akan mau melihat bahwa badai yang kita hadapi hari ini tidak sekuat juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang memilih berjalan melewati badai bersama-sama dengan kita. Dia sudah memilih, menentukan bersama-sama dengan kita untuk melewati badai hari ini. Saudara, jangan pernah takut. Berharap kepada Tuhan dan percaya kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Kau tidak pernah meninggalkan kami. Lepaskan kami. Kau menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengenang kematian Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan. Angkatlah cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum cawan ini sambil mengenang pencurahan darahnya untuk menebus dosa kita. Dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di dada. Engkau yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah masing-masing, letakkan tangan di dada. Terima kuasa Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini kami sudah menikmati perjamuan kudus-Mu. Ada kuasa yang bersama-sama dengan kami. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kuasa bekerja atas kami. Segala sakit penyakit kami beritakan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala masalah kami tangkap, kami usir Tuhan di dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan terjadi hari ini. Penjagaan Tuhan terjadi buat kami hari ini. Di dalam isu yang sangat menakutkan, Tuhan pelihara kami. Tuhan jaga kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami berterima kasih dan mengucap syukur pagi ini kami sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan kami sudah bersatu dengan Engkau di dalam perjalanan kudus-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu yang ini, dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pakailah semua persembahan kami untuk membesarkan kerajaan Tuhan, dan pakailah hidup kami Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi saksi dan berkat-Mu dimanapun kami berada. Kau memberkati kami semua 30, 60, dan 100 kali lipat. Kami memberi dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami beri yang terbaik, kita mengucapkan pujian. Aku ingin selalu berada di dalam. Aku
pagi. Memang sekolah minggu dan ibadah yang lain masih ditangguhkan. Tanggal 10 ada ibadah Jumat Agung. Jadi yang 9 pagi, kalau Jumat Agung memang pasti hari Jumat. Jadi hari Jumat tanggal 10 minggu ini jam 9 pagi kita ada ibadah di gereja dan ada juga streaming. Kalau bisa datang ke gereja, kita akan sediakan dengan semua persiapan yang ada supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mau streaming juga boleh. Sekali lagi saya ingatkan, tanggal 10 hari Jumat ini jam 9 pagi di gereja kita ada ibadah Jumat Agung, dan hari Minggunya adalah Paskah. Jadi kita merayakan Paskah juga minggu depan. Dan kegiatan yang lain memang masih belum ada. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah, pengumuman selanjutnya. Kalau kita sudah mulai ibadah seperti biasa, akan kami informasikan melalui WA dan media sosial yang ada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat yang ajaib dari Allah Bapa, cinta kasih pertolongan dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pemeliharaan dari kuasa Roh Kudus penuntun hidupmu, menjaga dan memberikan naungan yang ajaib di dalam setiap langkahmu. Darahnya menjadi jaminan buat kita, salibnya adalah kemenangan buat kita, sehingga hidup kita semua akan mengalami sorak-sorai dan sukacita yang besar bersamanya. Seluruh berkat itu atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemenangan.